Halo, selamat sore semuanya, selamat datang di vlog Caksot. Nah, kali ini saya lagi ada di Sungkono Lagun Avenue, teman-teman ya. Nah, ini bareng Doran Gadget dan JT, teman, dalam acara Avata 360 Experience dan Drone Soccer Battle, teman, bareng saya sendiri. Ini jam 3 acaranya tapi masih belum banyak peserta yang datang, jadi kita nunggu banyak peserta baru nanti running, teman ya. Oh, ini. Kok? Oh, Mumun, Kak Kru. Apa nih? Hah? Joystick gimana? Iki. Sik. Sehat. Iki nggak sehat, ah? Tuh, Pak Wahyu. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iki sopo iki? Teknisi bayangan. Bergerak di dalam shadow. Ini bro sedang mencoba head tracking. Head tracking. Muter-muter, Mas. Loh, kok orangnya yang muter? Keren. Google bisa di-adjust. Iya, iso. Oh, saya Google Tree ya, Google Entry gak iso. Iki sih gawanannya gak iso. Kawannya gak iso, Google Entry gak iso. Tukang foto punya fotografer. Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Oke, seperti apa keseruan jalannya acaranya, teman? Langsung aja kita tonton videonya. Karena nggak ada yang mau tahu Avata 360 ini. Coba, Saum ya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk yang sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan DJI Avata 360. Dan langsung saja ini dia yang akan memaparkan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Caksot. Ya, lebih berat daripada mini series, jadi ini bukan kategori toys lagi ya, udah. Jadi grade-nya udah sama seperti drone Mavic lainnya. Oke. Nah, bisa dilihat, teman. Ini saya coba buka dulu gimbalnya. Nah, ini karena drone 360, dia ada dua lensa, atas dan bawah. Tapi ketika default, dia seperti ini, kamera depan aja ya, teman ya. Nah, ini gimbalnya satu eksis, cuman buat tilting doang. Ini ketika masih off, boleh kita utak-atik begini, aman. Tapi ketika on, jangan, karena nanti akan merusak gimbal motornya. Nah, ketika akan terbang, dia otomatis akan, gimbalnya akan tilting. Nah, seperti nanti bisa kita lihat. Nah, ini posisi, nah gitu. Kalau kita masuk ke mode 360, nanti kita akan praktekkan juga tampilan dari remote. Kalau mode single lens, aerial biasa, dia di depan gini biasa. Nah, ketika akan mau landing, otomatis dia akan muter, kakinya ada di bawah. Nah, ini kok nggak ada kakinya ya? Kakinya cuma di depan doang. Kenapa? Karena kamera 360 itu dia mengkoreksi titik buta. Cara kerjanya aja sementara saya sampaikan. Ini lensa di atasnya, ini super wide banget, super fisheye banget. Di atas dan di bawah. Nah, ini makanya kenapa di bawahnya nggak ada kaki, untuk mengurangi potensi bocor footage. Nah, nanti ada plus minusnya, tapi banyakkan plusnya sih. Oke, kita coba langsung next aja dulu. Nah, untuk naruh kameranya jangan sampai keliru ya. Nah, begini. Oke. Avata 360 sensornya udah gede banget, Pak. 1 inch. Sekarang di drone DJI yang 1 inch ada Mini 5 Pro, kemudian ada yang dulunya ada Mavic 2 Pro, dan banyak banget. Jadi sensor 1 inch ini ngebantu banget ketika low light. Dan dia sudah dual sensor, depan dan belakang. Untuk pelindungan obstacle ya, dia depan belakang, teman, jadi muter-muter ya. Nah, ini bisa dilihat. Mungkin ada pertanyaan, kok nggak ada sensor di belakang, tapi klaimnya kok 360 omnidirectional ya. Nah, ini kamera 360-nya juga berlaku sebagai sensor juga. Sebagai sensor dan sebagai spion. Jadi nanti kita di remote, nanti saya hidupin remote-nya. Kita bisa nampilin kalau pengen nengok ke kiri, tinggal dibuka aja nanti di view kamera sebelah kirinya. Jadi sebagai spion dan sebagai sensor. Untuk di depannya juga dia sudah ada LiDAR-nya, teman-teman ya.
Jadi bukan lidar untuk mapping, tapi lidar untuk obstacle sensing ada di sini. Maaf. Nah, dua. Jadi kelebihannya ketika malam hari dia bisa mendeteksi obstacle. Nah, kalau drone yang cuma pakai VPS, vision positioning itu ya, itu kelemahannya sih ketika ada ujung apa mungkin kabel tipis atau malam dia sudah nggak mampu mendeteksi gitu. Nah, kemudian di sini juga ada VPS-nya juga, jadi double protector ya, double obstacle avoidance. Ada lidar, ada kamera fisheye untuk VPS-nya, dan kamera 360 juga bisa sebagai sensor. Jadi dia proteksinya 360, depan, belakang, kanan, kiri sama-sama terproteksi. Cuman tetap ya, kita jangan terlalu mengandalkan teknologi, tetap skill dan awareness dari kita, safety prosedur sebelum menerbangkan drone tetap harus kita perhatikan. Karena di servisan itu banyak drone-drone yang baru, yang canggih, yang masuk. Berarti teknologi itu masih nomor 2. Yang pertama adalah skill. Ya, manajemen prosedural safety sebelum terbang, dan ketika terbang harus tetap pilot punya semua. Oke, integrated propeller guard. Jadi dia sudah ducted ya. Nah, ini teman-teman yang udah biasa main drone FPV, dia sudah ducted. Jadi mau terbang indoor belusukan aman. Saya nyoba ditabrakin ini ya, cuman geli-geli aja, tapi jangan sampai masuk ke propellernya. Ini sudah Ocusion 4 Plus ya, Ocusion 4 Plus Full HD Video Transmission. Jadi kalau kita pakai remote RC2, nah Avata 360 ini ada 3 macam paket ya. Yang pertama yang biasa aja itu dia dapat Avata ini dengan remote dan 1 baterai. Kemudian ada Fly More Combo yang RC2, dapat remote RC2 plus 3 baterai dengan flag hub. Flag hub apa namanya? Baterai hub ya. Kemudian yang versi pengen FPV-an itu dapat Google's Entry dan motion, itu ada di sana motionnya ya. Oke. Nah, ini Ocusion 4 dia live feed-nya Full HD 1080 60 fps. Jadi ya imersif banget lah ya. Saya kemarin coba terbang di dekat tower-tower, dia masih kuat banget. Jadi meskipun drone-nya kecil, itu VTX kameranya, penerimaan RX-nya ini kuat banget teman. Tapi saya kemarin belum coba long range ya. Diklaim O4 Plus ini sampai 20 kilo. Klaim ya, itu mungkin FCC. Kalau di Indonesia sih mungkin estimasi sekitar 4 sampai 7 kilo masih oke. Ini Spotlight free for instant shareable footage. Nah, kalau drone biasa, itu kan kita harus ngadepin kamera depan ya. Untuk kita mau memfollow atau men-tracking sebuah objek, ini udah bebas, drone-nya ngebelakangin, misalkan gini kita ada di sana, udah tinggal diselect aja. Karena yang namanya 360, ya dia depan belakang atas bawah. Jadi sangat-sangat ya instan banget ini. Kemudian jargonnya infinite creativity from one take, ya. Satu kali shoot bisa di reframing untuk banyak kreativitas. Cuman tetap pada dasarnya kita tetap butuh ini teman ya, untuk pengambilan yang ciamik soro ya tetap kita butuh skill ya. Maksudnya dalam artian ada gedung, ada sebuah objek, itu kita ya gimana caranya POI yang benar, aerial movement yang benar, FPV movementnya, objeknya itu jangan sampai meleset. Memang apa namanya, kita jangan terkecoh dengan shoot sembarang habis itu reframing. Enggak, tetap kalau kita pengen bagus tetap ini andai kata objek ya, misalkan objek ya harus movement yang bagus dulu. Meskipun pada akhirnya nanti kita akan lebih leluasa di reframing, editing menggunakan DJI Studio. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, tinggal misalkan ini drone-nya ngawur aja ngadep sebelah sana. Aku mau nge-shoot ini, ya bisa aja. Ya, cuman akan lebih bagus apabila kita memadukan fitur yang fleksibel di sini dengan skill kita. Avata ini dia mode perekamannya ada 2. Yang pertama 360. Kemudian yang kedua single lens. Nah, mungkin di next firmware ya. Kalau sekarang ini, kalau kita di mode yang single lens ya, untuk kita mungkin mau aerial, langsung aja instan aerial, itu dia masih gimbalnya masih gimbal FPV. Nah, kita belok ke kanan, dia agak sedikit miring-miring karena untuk pure FPV. Nah, infonya di firmware berikutnya yang single lens ini ada opsi bisa gimbal follow mode dan gimbal FPV mode. Karena saya sudah ngecek di sini, shortcutnya sudah ada, cuman fiturnya masih belum ada. Nah, enaknya lagi nanti kalau udah ada opsi gimbal apa namanya, gimbal follow sama gimbal FPV. Nah, yang benar-benar pengen aerial itu nggak perlu ngolah lagi dari 360 DJI Studio. Ini dengan sensor 1 inch yang gede banget.
Ini kita bisa nangkep detail di siang hari itu apa namanya objek-objeknya tuh sharpeningnya tuh dapat banget teman ya. Apalagi kualitas maksimal perekaman videonya 8K HK ya, 60 fps pula, HDR pula, HDR ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Untuk fotonya, foto 360-nya 120 megapiksel. Itu nanti kita semuanya bisa di framing. Mau kita di framing ekspor render ke 1080, mau itu apa namanya rasio 16:9 atau 9:16, itu masih ciamik soro, masih bening. Nah, untuk fotonya dia sekali jepret ya. Kalau kita drone aerial yang bergimbal, yang misalkan Mini 5 Pro atau dan sejenisnya, itu dia kan jepret gimbal gitu kan ya, sepano stitching. Nah, ini langsung aja sekali jepret. 120 megapiksel. Nah, nanti kita juga bisa reframing, misalkan kita ini kan bulat ya 360 ya, kita mau nge-reframing cuman objek ini aja bisa. Jadi mau foto mau video sama-sama bisa. One drone, two phones, endless fun. Jadi satu drone bisa dua fungsi, berbagai macam fungsi, dan kesenangan tanpa batas. Ini sebenarnya nge-shootnya lurus saja. Lurus mungkin masuk bawah kolong itu, tebing-tebing. Nanti tinggal di reframing di DJI Studio. Atau kalau mau yang pakai HP bisa langsung di DJI Fly. Ini ya. Dia menggunakan Ocusion 4 Plus untuk transmission VTX videonya. Jadi saya coba mengintari BTS yang gede itu dia masih gak nge-lag sama sekali teman. Nah, di sini ada tulisan AC Acro ya. AC Acro ini kalau kita menggunakan remote yang motion control, pakai Google ya. Kalau pakai ini nggak bisa. Kalau pakai remote RC2 nggak bisa. Jadi kalau kita pakai motion control dan Google Tree atau Google N3, di situ ada AC Acro yang dimana drone-nya nggak akrobatik, tapi secara visual ya, secara visual 360 dia akan akrobatik ke kanan, ke kiri atau terserah kita. Itu AC Acro. Nah, ini diklaim ya, and support range of up to 20 km. Nah, ini mungkin FCC ya, dan tidak ada obstacle halang rintang. Indonesia CE mungkin ya estimasi 4-7 kilo masih dapat lah kalau di open area. Nah, ini sebelah kiri video dia menggunakan motion control dan yang itu pakai RC2. Jadi untuk milih paketnya terserah teman-teman semuanya. Prefer condong FPV view. Nah, dia bisa Google tracking. Tadi sudah dicoba sama Calwi ya, Cak ya. Dia bisa apa namanya? Ikut-ikut muter-muter kepala, head tracking. Kalau yang prefer aerial atau shoot ya aerial 360 atau aerial single lens, ya saya prefer pakai remote ini. Karena ketika coba pakai Google nggak enak aerialnya. Nah, ini jadi kalau misalkan teman-teman basicnya emang FPV, maka pilih yang paket Google N3. Kalau basicnya aerial, pakai yang remote RC2. Nah, misalkan saya udah punya remote RC2 tapi saya pengen beli yang FPV, bisa nggak di binding? Bisa banget, bisa banget. Dual channel color video transmission. Nah, ya saya nggak tahu kenapa ini kok tampilannya jernih banget ya. Karena apa memang mungkin Ocusion 4. Saya belusukan lewatin tower-tower, dia masih kinclong banget teman. Nah, ini yang saya maksud AC Acro nih. Tuh. Jadi bukan drone-nya yang akrobatik ya. Drone-nya lurus aja ya. Drone-nya lurus. Nih, kata-katanya, even the beginners can use DJI RC Motion 3 to easy perform acrobatic like drifting. Jadi, meskipun seorang pemula atau mediocre, dia bisa menggunakan RC Motion 3 untuk dapat acro. Ya tetap beda feel-nya lah. Oke, baik. Ini omnidirectional obstacle sensing dan propeller guard. Jadi udah aman banget. Omnidirectional itu dia sensor anti tabraknya muter ya, depan, kanan, kiri. Dan sudah ada ducted ini ya ini tadi pelindung baling-baling propellernya. Active track 360, misalkan kita drone-nya ngadep belakang, objek orangnya atau sepeda atau mobilnya di depan, masih bisa, masih fleksibel karena kameranya 360. Nah, ini dia hasil nanti ketika sudah di-editing ya, di reframing pakai DJI Studio. Satu aja kali terbang gini, tinggal di-framing. Nah, ini spotlight free.
Ini terbangnya bisa dilihat teman-teman ya di sini nih. Ini kan kenapa? Target dulu ya. Target di lock, drone-nya terbang aja. Ini mirip ke Inspire loh, mirip Inspire. Jadi berapa mirip berapa ya? Mirip Inspire, FPV, Aerial Mavic 4. Pemula banget ya. Pemula banget. Gitu. Ini bisa lurus saja. Nah, nanti tinggal di reframing. Nah, ini untuk yang bisa nanti diedit di DJI Fly aplikasi. Nah, ini misalkan teman-teman males ribet yang mau ke laptop atau mungkin terlalu berat, bisa langsung nanti ke DJI Fly. Transfer direct via WiFi LAN lokal ya, jaringan lokal dari drone ke HP-nya. Itu cepat banget, 100 Mbps lebih teman-teman ya. Jadi berapa giga itu cuma berapa menit. Nah, apakah nanti pertanyaan ya, apakah HP-nya nge-lag ya buat ngedit video segede itu 360? Yang diedit itu file proxy-nya. Jadi bukan video utamanya. Nah, meskipun ya tetap ada batas minimum spek HP ya. Tapi bukan berarti yang diedit itu master file gedenya, bukan. Itu file proxy-nya yang kecil. Saya kemarin cek itu 480p ya, dalam artian resolusinya kecil banget. Nah, ketika nanti proses rendering, nah baru master file-nya yang diedit. Nah, 360 editing made easy. Jadi lebih mudah pakai HP, ya pakai DJI Fly. Apa nih? HP kentang. Wah, berat, Pak. Nah, untuk yang versi desktop, kita bisa menggunakan DJI Fly. Semuanya gratis ya. Maaf. DJI Studio, gratis. Nah, mungkin ada pertanyaan, itu berat nggak? Saya bilang, ya, medium berat ke atas sih. Lebih menekankan ke VGA, GPU-nya. Dia minta syarat RTX ya, cuman saya nggak pakai RTX tetap bisa. Kalau taksiran dari saya sih enaknya nih RAM-nya 16, prosesornya minimal ya i5 sih, i5 yang terbaru ya. Kalau i3 kayaknya ngeden banget deh. GPU better RTX, kalau nggak ada ya udah Nvidia Radeon juga bisa. Cuma kalau pakai internal GPU laptop tetap bisa karena ada opsi buat ngeditnya itu nurunin preview resolution, ada SD, HD dan UHD. Nah, kita pakai yang SD aja. Kalau masih tetap kerasa berat, kita bisa pakai proxy. Nah, cuman kita tidak bisa berkompensasi di proses renderingnya, Pak. Itu sejam gitu. Enggak, sekali render langsung dead. Langsung blue screen. Jadi kalau misalkan terkendala sama laptop yang speknya kurang, bisa pakai HP aja, bisa. Cuman di sini saya tekankan tidak akan lebih seprofesional hasilnya di sini. Karena yang HP itu hanya untuk template. Untuk lensanya ada replacement kitnya. Itu dapat sama toolsnya juga. Jadi nggak usah khawatir apabila lensanya pecah, langsung ganti lensanya. Nah, kekhawatiran kita itu kalau drone aerial nabrak itu kan gimbalnya ketar-ketir. Paling mahal dari semua part itu adalah gimbalnya itu, bagian-bagian gimbalnya. Nah, ini kalau kacanya pecah, tinggal ganti lensnya. Ya, tapi kalau kameranya copot ya tetap aja servis gimbal. Nah, dia sudah include di dalamnya 42 gigabit ya, 42 giga internal storage. Mumpung microSD lagi naik ya, udah sama kayak emas. Naiknya udah kebangetan. Nah, ini kita ketinggalan microSD bisa 42 giga. Tanggung apa enggak? Enggak juga. Kalau misalkan kita shoot 1 jam lebih ini masih bisa. 1 jam 8K 60 fps masih bisa. Karena unik ternyata. Saya perhatikan sama kamera 360 saya, itu hasil dari DJI ini meskipun 8K, sensor 1 inci 60 fps itu lebih kecil. File mentahan 360-nya. File mentahan 360 itu masih belum berbentuk MP4 ya. Masih berbentuk ini DJI.osv. Nah, dibanding sama kamera 360 saya, sama-sama 1 menit DJI lebih kecil. Berarti kompresinya dia udah bagus. Dengan tidak mengorbankan hasil. Nah, jadi 42 giga internal storage 1 jam masih dapat. Cuman ya tidak disarankan karena kan sering buka tutup cover ini ya kan, cover USB-C-nya. Jadi penting pakai micro SD. Nah, ini ya kalau kita mau kirim ke HP, tinggal aktifin WiFi lokal dari drone-nya itu sendiri ya. Dia diklaim mampu transfer size 1 giga dalam 10 detik dengan kecepatan 100 megabyte ya per second. Ini kencang banget. 1 giga cuma 10 detik.
Diklaim sama DJI tes terbangnya 23 menit hovering time ya. Tentunya DJI ngetesnya itu kan di lab, tidak ada angin dan baterainya di unlock sampai benar-benar nol dia masih bisa terbang dan turun. Nah, kalau kita kan nggak bisa. 30% harus turun, ya sudah harus landing, kemudian 15% landing nggak landing dia akan landing otomatis. 15-10%. Nah, berarti actual time kemarin saya coba itu di lapangan berangin kebetulan, keluyuran ke sana kemari. Berapa ya? Sekitar 20 menit gak nyampe, 20 menitan lah kurang lebih. 18 menit, 20 menit ke atas. Itu sambil keluyuran ya dengan berangin ya. Nah, ini dia ada beberapa paket. Yang pertama yang basic, Avata 360 RC2, satu baterai, dapat 2 pair atau 2 baling-baling cadangan. Kemudian buat yang lebih pengen dapat tambahan lagi baterai, ada yang versi Flymore Combo dan uniknya di baterai hubnya ini kita sekali ngecas dia ngecas bebarengan. Biasanya kan satu-satu. Nah, ini ngecas bebarengan. Nah, bagi teman-teman yang basicnya FPV ya bisa pilih yang motion combo dengan Google Entry. Tapi kalau teman-teman sudah punya Google Tree, nggak usah beli Google-nya, langsung beli Avatanya aja. Contohnya nggak tahu. Apanya? Oh, harganya itu nanya ke harganya estimasi kalau yang Avata biasa yang non combo itu 10 jutaan. Yang Flymore Combo RC2 dengan Google Entry itu harganya sama sekitar 13 jutaan sekian. Makanya kan udah dapat fitur kayak Inspire, Mavic 4 Pro, FPV. Kemarin saya nyoba 1 minggu saya pegang barangnya. Ini mana kok nggak ready ya? Langsung pengen check out sih beneran. Oke, itu secara singkat aja sekilas tentang mini 4 apa namanya Avata 360. Ini ada sesi pertanyaan mungkin sebentar sebelum ke lapangan ya, sebelum ke samping. Mungkin ada yang mau diskusi, kita sambil diskusi bareng. Langsung 2. Om Yani dulu. Oke. Monggo. Sore, saya Yani. Oh ya Pak, mau tanya Mas. Kalau kemarin kan hasilnya itu apa bisa dikirim? Gyro Flow. Ya. Oke. Langsung jawab apa masih nampung dulu? Langsung jawab aja ya. Oke. Oke, terima kasih Om Yani. Hasilnya apakah bisa di Gyro Flow? Untuk video mentahnya tidak bisa. Karena data gyronya dia sudah masuk ke file format .osv. .osv itu adalah file mentahan pure 360-nya. Nah, saya kemarin udah coba, setelah di rendering itu nggak bisa, dan yang nyoba single lens itu juga nggak bisa. Jadi file gyronya sudah ada di file OSV-nya itu. Mau nggak mau kita mau nge-reframing, mau ngerubah apa namanya kedistorsian, horizon balancing, kemudian ngerubah rasio langsung dari DJI Studio. Itu dia. Next, tadi Farisal, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Yang aku tanyakan ini kan satu sensornya 1 inch. 1 inch. Biasanya sensor 1 inch itu dia ada kayak ND filter. Oke. Kalau 1 inch itu pasti kalau siang pasti over kan. Ada over. Aku nggak tahu ini apa kayak shutter speed-nya atau attitude-nya bisa di setting atau enggak kan? Karena kan kalau ada kan harusnya ada ND filternya. Terus yang kedua, apakah ini bisa di remote RC3, FPV? FPV, oke. RC3 ini. Terus selain itu untuk pengolahannya. Nah, pengalamanku yang dengan brand 360 dan sebelah itu susah pengolahannya, jadi ribet gitu loh. Oke. Jadi yang aku lihat tadi kan bisa HP, tapi kan itu drone harus dinyalakan, dipindah dulu pakai DJI Fly atau aplikasi kalau di ini kan DJI Studio kan. DJI Studio. Selain DJI Studio nggak bisa ya? Belum bisa. Kemarin saya coba pakai GoPro sama Insta, nggak bisa sih. Itu aja. Oke, 3. Oke. Enaknya saya langsung hidupin aja kali ya, buat mirroring. Nah teman, di sini saya mau mirroring remote RC2. Ini menggunakan JT apa lagi mas? Tipe apa mas? Ini ada JT USB-C to HDMI. Nah ini bisa mirroring. Nah pasti akan yang bertanya,
Bisa tampilan clean view nggak? Bisa, tapi harus di debug USB dulu. Intinya merusak garansi. Mungkin nanti akan next tutorial ya. Ini saya masih menjawab pertanyaan Om Farisal dulu. Saya mau mirroring dulu. Dicoloknya neng kini. Ikutan nang apa? Iya, HDMI. Oke, sambil lalu saya jawab pertanyaan Om Farisal. Avata 360 bisa nggak ke remote RC 3? Bisa dong. Bisa. Jadi bisa ke RC3, motion control 3, dan RC2. Ini sambil lalu saya coba untuk memperlihatkan menunya dulu ya sebelum nanti kita terbang tes di luar. Nah, kemudian tadi shutter speed. Bisa, shutter speed bisa. Bisa. Nah, ini saya coba taruh sini aja gak apa-apa biar gak pedot. Nah, ya. Ini saya mirroringnya menggunakan JT berapa, Mas? JT X1. Nah, ini Om Farisal di sini ada auto. Nah, ini ya. Kita bisa masuk ke mode Pro dulu. Nah, di sini kita shutternya ada auto dan juga bisa manual. Nih. Ini kan ND filternya nggak, Mas? Nggak ada ya? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang ND filter ya. Sementara masih belum ada. Mungkin yang third party pasti ada. Nah, ini tadi yang saya bilang di sini untuk mode kameranya, ini ada single lens dan 360 kamera. Ketika kita pilih single lens, otomatis dia akan masuk ke FPV mode gimbal. Nah, infonya di next firmware dia bisa. Nah, saya coba cek di sini di kontrol. Nah, button customize, tuh ini bukan remote yang tak pinjem kemarin ya. Nah, di sini ada pilihan untuk ganti mode gimbalnya ke follow dan FPV. Tapi ketika saya coba, sementara masih belum bisa. Infonya di next firmware. Nah, enak kalau sudah bisa dia gimbal follow, maka yang single lens aerial langsung bisa setor ke klien saat itu. Nah, problemnya sekarang ini masih belum ada ini, maka masih miring ketika belok-belok ya. Ini saya coba perlihatkan. Yang dimaksud miring, ya seperti FPV banget. Ya. Loh, terus saya pengen aerial, tapi yang horizon level. Nah, mau gak mau kita ke kamera 360. Oh, harus terbang sih, harus terbang ini. Oh, dia aman ya. Horizon level hanya only di mode 360. Suaranya silent banget, 81 desibel. Ada menu hyperlapse-nya ya? Kenapa? Menu hyperlapse itu di timelapse ada ya? Hyperlapse? Ya, untuk bikin timelapse ada ya? Nggak ada. Tapi bisa aja sih di next firmware ada. Biasanya kan sering kejutan kayak gitu biasanya kan ya. Nah, jadi solusinya buat teman-teman yang aerial, itu mau nggak mau agar horizon level, kita shootnya di 360 kemudian di reframing. Kalau ribet nggak mau bawa laptop, tinggal pakai cara tadi, langsung ke wifi LAN lokal, drone-nya langsung ke HP, nanti dibuka di DJI Fly, kemudian langsung aja di reframing. Tenang, itu yang diedit bukan file master yang gede, tapi file proxy, kemudian baru renderingnya yang file gedenya. Oke, tadi apa lagi terakhir? Udah terjawab ya? Pengolahannya menggunakan DJI Studio, gratis, masuk ke PPT lagi ya tadi ya? Apa udah? HP DJI Fly. Maksudku pengolahan kita habis terbang, terus langsung itu drone-nya harus nyala di situ atau langsung ini drone sedang dimatikan kita nyala nyala. Oke. Oh enggak. Cuman setelah filenya tertransfer, udah drone-nya mati, off aja. Jadi filenya ya konsekuensinya harus ada internal storage yang masih tersisa di HP ya. Itu. Atau kalau kita nggak mau pakai WiFi connection, cabut aja memory card-nya, copy mentahannya. Bisa. Nah, tadi yang saya maksud ini
kamera 360-nya berlaku sebagai spion. Iya. Ini tampilan biasa, tampilan umumnya. Ini spionnya. Saya mau lihat ke belakang. Oh, mau lihat ke depan ya. Oh, itu ke belakang berarti. Saya mau lihat ke depan. Nah. Jadi udah canggih banget. Saya mau lihat ke samping, tuh samping ya. Mau lihat ke kanan. Udah canggih banget. Jadi kameranya dia berlaku sebagai spion dan juga bisa sebagai sensor anti tabrak di belakangnya. Oke? Terus ini sesinya apa? Langsung lapangan? Boleh. Kalau active track, sampai berapa? Active track kemarin saya coba sekitaran 20-30-an loh. Nggak bisa kenceng sih. Ada lagi mungkin atau langsung lapangan, Mas? Langsung lapangan. Oke. Baik, teman-teman, kita langsung ke lapangan. Saya serahkan ke Mbak Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Son. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Cak Son. Sebelum kita langsung ke lapangan, kita mau foto bareng dulu, boleh ya Om ya? Silakan, boleh berada di depan sini, kita foto bareng dulu. Setelah ini kita akan ke lapangan untuk cobain Avata 360. Setelah Avata 360 kita coba, kita naik lagi. Oke, 3, 2, 1. Kalau mau cari drone, carinya di mana? Tepuk tangan dulu dong. Oke, thank you. Oke teman-teman, setelah materi di dalam tadi kita langsung tes drone-nya hands on teman-teman ya. Ini sekarang giliran Om Meru, tadi Om Eko. Nah, ini terbangnya berapa meter? Oh ini. Nah teman, jadi kita tidak boleh nge-shoot apartemen itu karena privasi dan juga tidak boleh masuk ke mall. Jadi arah terbangnya ke sana aja teman-teman ya. Oke. Iya enak apa? Oh enak kok. Lu langsung check out kok ya mari ya. Tadi stok kok. Ini nggak bisa diputer-puter gitu, nggak bisa lihat? Nggak bisa. Kecuali cuma melihat nggak bisa diputer. spion tadi aja itu bisa, yang kanan kiri. Oh, berarti ndelok spionnya pas mandek. Enggak, iso pas terbang iso Om. Oh, iso. Iso di custom pakai apa tombol iki lho. Tombol custom iku. Kalau kembali kan tuku saulan tak ya. Kan modelnya Bapak masinis harus beli sepertinya. Saya nunggu izin dari ibu negara. Pesan situ. Apa nih? Pesan situ. Oke teman-teman, ini kita ada sesi drone soccer